Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari sahabatku semua yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang hadir menyapa kita di penghujung bulan Oktober ini, tepatnya hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024, tertulis dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 29. Mari sahabatku semua kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini demikian. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Molo di botohamu tigo ribana, botohamu ma naung tubusian ibana do nasa na mangulahon hati gorani. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dalam Matius pasal 7 ayat 16 dan ayat 18 Yesus berkata, "Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik." Dalam pemahaman sederhana tentang ciri-ciri, kita bisa memaknai pernyataan Yesus ini bahwa pohon kita kenal dari buahnya. Dan tentang kualitas, pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Ada ciri dan kualitas yang tegak lurus atau berbanding lurus antara pohon dan buahnya. Demikianlah Yesus menggambarkan ciri dan kualitas kita yang seharusnya berbanding lurus dengan Kristus yang diawali dengan pengenalan yang baik akan Kristus itu. Hidup dalam kebenaran adalah tanda bahwa kita lahir dari Allah. Kebenaran bukan sekedar tentang pengetahuan atau keyakinan, melainkan sebuah cara hidup atau sesuatu yang harus diwujud nyatakan dalam perbuatan sehari-hari. Jika kita sungguh-sungguh mengenal Allah yang benar, maka seharusnya perilaku kita mencerminkan sifat dan hakikat Tuhan Allah kita yang benar. Ketika kita memilih untuk hidup dalam kebenaran, dalam kejujuran, kasih dan kepedulian terhadap sesama, kita menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita menjadi saksi bahwa iman kita bukan hanya dalam kata-kata, tetapi juga harus nyata dalam tindakan. Melalui hidup yang berpegang pada nilai-nilainya, kita membuktikan bahwa kita terhubung erat dengan Tuhan. Dengan pemahaman ini, kita pun diingatkan bahwa dalam diri kita tidak akan pernah bisa menghasilkan kebenaran. Dalam makna yang paralel, Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 5, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Seperti sebuah pohon dengan rantingnya, demikianlah relasi kita dengan Tuhan. Ranting tidak akan pernah menghasilkan buah jika ia terpisah dari pohonnya. Demikian juga kita tidak akan pernah bisa menghasilkan kebenaran dan hidup di dalamnya apabila kita tidak tinggal di dalam Kristus. Maka nilai-nilai dan tindakan kebenaran yang kita hasilkan sesungguhnya lahir dari pengenalan kita yang benar tentang Kristus dan tentang kesediaan kita untuk tinggal tetap dan menyatu dengannya. Maka selanjutnya kita perlu merenungkan hidup kita. Apakah cara hidup kita sudah menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan Allah? Mari berusaha lebih sungguh-sungguh untuk hidup dalam kebenaran, sehingga orang di sekitar kita dapat merasakan kasih Tuhan melalui perbuatan-perbuatan kita. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.